Welcome back my YouTube channel. Oke, hari ini kita kembali kegiatan kita itu adalah berolahraga. Hari ini kita berolahraga berenang. Kalau kemarin kita nge-gym, kita sekarang berolahraga renang ya. Jadi hari ini kita akan berenang. Kita keluarkan dulu kereta kita ya kan. Terus kita hidupkan. Kayaknya agak lambat dikit karena susah ya kan. Karena gang ini sempit. Oke, udah jalan. Sekarang kita melewati gang dulu. Jadi ini adalah gangku yang lumayan bersih dan asri. Dan ini adalah di sebelah kanan kita adalah rumah Judika dulu ya kan. Ini adalah rumah Judika yang dulu pernah satu gang sama kami. Karena dia udah sukses, dia pindah ke Jakarta teman-teman. Dan ini adalah bagian-bagian unik dari gang kami. Ada banyak lukisan-lukisan ya kan teman-teman ya. Jadi kita mau nyebrang dulu. Jadi siapa yang mau bisa datang ke Panglet bolehlah. Jadi sekedar tempat kami itu atau gang kami itu namanya Panglet atau lorong ikutan di Gundaling 1. Oke, kita lewati gereja GKPS dan kita lanjut ke arah Jalan Kolam. Nah, di sini adalah ada kafe Jabu dulu ya teman-teman. Kalau dulunya ini tempat kami bermain bola dan dulu sempat di sini syuting film Jamin Ginting ya kan, di sebelah kiri ya namanya PJKA. Nah, di sebelah kanan ada sekolah SMP 2 dan nah di sini sebelah kanan saya juga ada persimpangan untuk bermain bola dulu. Tempat saya latihan dari SD sampai SMA ya kan. Jadi langsung saja sampai di hotel berbintang 5 ya kan. Berbintang 5 yaitu adalah Hotel Sibayak ya. Dari dulu sampai sekarang hotel ini nggak pernah mengecewakan tamu-tamunya karena hotel ini selalu bisa bersaing dengan hotel-hotel lainnya yang ada di seputaran Tanah Karo, terkhusus di Brastagi teman-teman. Oke, setelah kita parkirkan kereta kita, langsung aja kita jalan menuju menuju pembayaran tiket. Nah, ini tadi adikku nelpon ya kan, nelpon karena aku udah sediakan air minum. Ternyata air minumnya tinggal teman-teman ya, tinggal. Jadi dia bilang air minummu tinggal bang kayak gitu. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, udah sampai di sini nggak mungkin kembali lagi ya kan. Nanti kita bakalan lama jadi berenangnya ataupun waktu berenangnya jadi singkat gitu teman-teman. Jadi tetap dukung channel ini yaitu X Official, dan jangan lupa follow juga di Instagram ada Clement Simanjorang 96 teman-teman ya. Jadi jangan lupa tetap kunjungi karena kita akan selalu upload dalam satu minggu itu 2 kali teman-teman ya. Jadi ini kita bayar dulu tiket kita supaya kita bisa masuk. Oke, selamat pagi Pak. Salah ya, selamat siang maksudnya teman ya. Jadi siang menuju sore lah ini namanya. Oke, setelah kita tunggu pembayaran tiket supaya kita bisa masuk, langsung kita nya Bapak ini nggak ada kembalian nih, lihat kembalian dia ya kan. Langsung aja. Oke, akhirnya dikembalikan uangnya. Oke, sekedar informasi. Jadi kalau mau masuk ataupun mau ke kolam renang ini, untuk pembayarannya per orang itu adalah 20, tapi untuk hari weekend itu 30 teman-teman ya. Jadi kalau hari weekend ini mungkin ramai di sini. Nah, ini orang-orang udah pada berenang di terik matahari, ada yang udah pemanasan, ada yang lagi bicara-bicara ya kan. Jadi kita cari dulu tempat duduk kita, di mana tempat duduk yang nyaman gitu teman ya. Oke, kita lihat dulu tempat duduk kita. Setelah kita menemukan tempat duduk kita lihat dulu, kayaknya di sini cocok ini. Tapi kayaknya nanti nggak bisa duduk di sini, mana tempat duduknya ya kan. Tapi tinggalkan dulu sementara di sini dan kita pun pindah ya kan, dan akhirnya kita ke seberang lagi jalan, dan akhirnya kita ganti baju pakai manset supaya tidak hitam karena tubuh ini juga harus dirawat, karena supaya tetap bukan hanya ganteng aja, supaya sehat. Karena kalau kita tidak jaga badan kita, nanti kita bisa kanker kulit karena kena panas teman-teman ya. Jadi langsung saja kita pemanasan, pakai kacamata dulu biar kelihatan orang-orang yang lewat, mantau ada teman ya kan. Kita bereskan dulu peralatan kita yang mau kita gunakan atau baju-baju yang kita kesampingkan yang udah mau ini ya. Jadi langsung aja kita pemanasan. Ini namanya pemanasan statis di tempat, ataupun bisa juga dinamis, bisa goyangkan tangan, goyangkan pinggang supaya tidak cedera nanti kita teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman langsung masuk bisa nanti cedera dia. Jadi usahakan kalau masuk kolam itu ya pemanasan dulu. Nah, ini dia pemanasan dinamis, bergerak dia teman-teman ya.
Oke, langsung aja goyang-goyang tangannya supaya langsung kita mulai ya kan. Langsung kita mulai. Oke, udah bisa lah ya. Udah bisa apa belum? Udah lah ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini agak dipercepat dia teman-teman ya, supaya kelihatan nggak terlalu lama video ini. Jadi ini juga bisa kita pemanasan di dalam kolam. Selain di luar kolam, kita juga bisa pemanasan dalam kolam pernapasan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja next. Langsung kita meluncur. Sap. Nah, gaya yang pertama kita lakukan adalah gaya dada teman-teman ya. Jadi gaya dada ini nggak terlalu susah bagi pemula ya, nggak terlalu susah dan nggak terlalu ribet karena hanya tangan dan kaki yang bergerak dan pernapasan. Jadi awal-awal saya belajar dulu, pertama yang belajar itu adalah bagian kaki, bagian tangan dulu, baru setelah itu lanjut ke bagian kaki, baru yang terakhir adalah kombinasi antara kaki, tangan, dan pernapasan. Jadi itu dia tahapannya. Jadi kita goyangkan dulu kepala kita karena masuk air, karena ini langsung lanjut lagi gaya bebas ya. Gaya bebas juga kayak gitu. Jadi gaya bebas juga dari awal saya latihan itu, waktu kuliah itu kita gerakkan kaki dulu dengan teman, baru tangan, baru pernapasan, baru kita langsung kombinasikan kedua-duanya teman-teman. Jadi itu dia gerakannya ya, masih bisa lah ya, walaupun udah 2 bulan nggak olahraga berair ataupun nggak berolahraga renang ya sedikit ya masih bisa lah ya kan. Terus kita lanjut dengan gaya yang namanya gaya kupu-kupu. Sabir, ada orang ya kan, nanti tertabrak pula, bahaya, kecelakaan, masuk ambulan, pergi ke ada malik, bahaya juga ya kan. Oke, kita bagusin dulu kacamata kita karena ini juga mempengaruhi teman-teman ya, karena kacamata juga supaya kapur ke dalam mata itu mengurangi sakit kayak gitu teman-teman. Jadi oke, masih ada juga iklan ini, adik ini mungkin dia latihan 2 hari 2 malam gaya dada terus dia. Oke, lanjut hiraukan. Ini dia gaya kupu-kupu ataupun sering dibilang gaya dolphin. Oke, gaya dolphin ini sedikit sedikit tangan kananku sedikit sakit karena mungkin ada cedera waktu dulu bermain badminton, jadi masih belum dirilis ototnya, jadi masih lumayan sakit teman-teman. Nah, begitu juga gaya kupu-kupu, itu gaya kupu-kupu juga dari kaki dulu dipelajari, baru ke tangan, baru pernapasan, baru dikombinasikan. Oke, itu dia teman-teman. Jadi dalam berenang ada 4 gaya yang kita pelajari ya kan. Ada bebas dada, ada gaya punggung, itu gaya terbalik dari bebas ke balik badan ke jadi gaya punggung. Terus ada juga gaya kupu-kupu. Oke, next. Nah, ini adalah kita lanjut lagi setelah istirahat tadi, kita nggak bisa minum, jadi kita makan jeruk aja yang dibawa tadi ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke, sedikit informasi dan sedikit saya cerita tentang kuliah. Jadi dulu saya kuliah itu di Undiksa itu bertempat di Bali teman-teman ya. Saya kuliah selama 5 tahunnya, lumayan lama lah ya. Jadi kenapa saya bisa berenang ya, karena salah satu juga karena kuliah saya itu di jurusan olahraga, yaitu PJKR ya, pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi gitu teman-teman ya. Jadi asiknya kuliah ini kita nggak hanya dapat pendidikan secara formal, tapi kita juga mendapatkan pendidikan secara pengalaman, secara di dunia rantau kita juga banyak mendapatkan pengalaman kayak gitu teman-teman. Jadi menurutku ketika kita kuliah di luar, banyak hal yang kita harus pelajari, banyak hal yang kita dapat, nggak hanya tentang ilmu, tapi kita juga dapat dapat pengalaman dari segi kita memahami orang, dari segi kita melihat karakter orang juga, dari segi kita melihat bahasa juga ya. Jadi kita bisa juga belajar bahasa daerah mereka. Kalau di Bali dulu ya bahasa Bali kayak gitu ya. Jadi banyak banyak pengalaman yang kita dapat kayak gitu teman-teman. Jadi kalau menurutku teman-teman yang masih pengen kuliah ataupun yang akan mau kuliah, coba aja langsung ke luar daerah kalau menurutku sih,
supaya tidak hanya mendapatkan, mungkin ya nggak hanya di luar daerah sih menurutku, tapi kalau kita kuliah di sini-sini aja mungkin dapat pengalaman, cuman ya lebih menarik atau lebih banyak mungkin kalau yang kurasakan kita banyak mengalami perubahan secara pola pikir, secara menanggapi orang banyak, secara kita berinteraksi juga. Itu juga salah satu pengalaman terbaik kayak gitu teman-teman. Jadi itu dia pengalaman singkatku di kuliah ya. Kenapa? Jadi ada juga yang nanya kenapa kok lama ya kan? Ya lumayan lah karena ada transisi masa Covid dulu. Ya jadi lumayan lah masa transisinya, jadi dari Covid ke normal lagi, jadi harus ganti judul, jadi harus mengakibatkan lama jadi 5 tahun. Tapi ada juga sih nggak hanya itu, tapi ada juga masalah ya kemalasan juga kayak gitu teman-teman. Jadi sedikit juga teman-teman, nggak menentukan kalau kita di semester 1 sampai semester 7 itu rajin, nggak ada apa-apa, nggak menentukan juga, karena di akhir-akhir nanti itu akan kita diuji di masa-masa skripsian kayak gitu. Kita mau enggak mengerjakan, karena di masa skripsian nanti kita udah mengerjakannya semua sendirian, walaupun ada teman kita ya, tapi kita akan mengerjakan skripsi itu sendirian gitu ya. Jadi walaupun kita pintar di semester 1 sampai semester 7, tapi kalau kita udah semester 8 malas kayak kami ataupun kayak aku gitu ya, kayak aku ya ujung-ujungnya ya akhirnya 5 tahun juga, dan 5 tahun juga tamat gitu. Tapi aku tetap bersyukur gitu ya, walaupun 5 tahun kayak gitu ya, aku tetap bersyukur karena mungkin itu adalah rencana yang terbaik juga yang Tuhan buat kayak gitu. Supaya apa? Supaya ya kita nggak malas-malasan lagi kayak gitu ya. Jadi di setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, di setiap kita malas pasti ada juga konsekuensinya. Mungkin karena itu juga kita jadi lambat, tapi nggak perlu disesali juga, harus bertanggung jawab. Prinsipku dulu aku ngambil kuliah ini bukan karena orang tua, bukan karena siapa gitu, tapi ya prinsipku ya aku yang ngambil ya udah aku harus selesaikan kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu prinsipku, karena aku harus bertanggung jawab dengan kuliahku ya harus diselesaikan gitu teman-teman. Bagi teman-teman juga yang semester akhir, ingat prinsip kalian datang ke sana hanya untuk kuliah, dan selesaikan kuliah kalian supaya kalian tetap terlihat bertanggung jawab atas apa yang udah kalian pilih teman-teman. Oke, itu tadi dia perjalanan berenangku, banyak curhat ternyata ya teman-teman ya. Ya apa-apa lah ya, istilah maulah mendengarkan curhat seorang pengangguran yang banyak acara kayak gitu ya teman-teman. Jadi lanjut kita pulang ya kan, karena udah selesai tadi, udah selesai juga ganti baju, kita pulang, perjalanan pulang, kita kembali pulang karena setelah ini kita akan menjemput, karena setiap jam 5 setiap harinya kecuali hari Minggu pasti aku akan jemput orang tuaku ke pajak, karena orang tuaku ada bekerja di pajak, menutup kiosnya, membantu-bantu lah ya kan, karena pun gak ada juga kerjaan kayak gitu teman-teman ya. Ya itulah kegiatanku kayak gitu, kalau nggak olahraga bantu orang tua ke pajak kayak gitu ya, menjadi anak yang budi pekerti lah kayak gitu. Kita hidupkan kereta dulu ya kan, kita hidupkan kereta, kita jalan lagi. Cuacanya sangat bagus tadi ya, tadi udah hampir mendung mau hujan gitu, tapi kembali lagi cerah kayak gitu ya teman-teman. Oke, itu tetap pantengin YouTube X Official di YouTube kalian, di beranda kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau subscribe ya, itulah intinya, jangan lupa itu ya. Dan jangan lupa juga follow di akun Instagramku di Clement Simanjorang 96 teman-teman. Jadi aku juga butuh komen kalian di kolom komentar, kegiatan apa lagi yang akan kita lakukan untuk hari-hari selanjutnya. Jadi aku tetap butuh komen kalian, saran kalian untuk memajukan YouTube channel ini teman-teman. Lagi-lagi kita masuk ke gangku ya kan, kita lihat gangku ini sangat banyak lukisan karena banyak seniman di dalam orang-orang di Panglet ini teman-teman. Jadi banyak orang-orang yang gak hanya Judika seorang penyanyi, dan ada juga seorang seniman. Nah ini anak-anak bocil ya kan, dia nanya, bang mana apa nama YouTube-nya? Ya bilang aja X Official, EKS Official ya kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk itu mari kita kembali ke rumah dan antar baju yang basah kita supaya kita lanjut ke pajak gitu teman-teman. Kita buka dulu pintu. Oke, ada adikku di rumah. Oke, thank you teman-teman.